Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, a'azakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadiran Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore yang cerah ini, di suasana yang bersahabat ini. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia dengan suasana yang agak berbeda. Suasana Ramadan, alhamdulillah, penuh dengan berkah, dan suasana insya Allah juga akan ada buka bersama di sini. Ini merupakan nikmat yang sungguh sangat luar biasa besarnya dari Allah, sehingga kita bisa menjumpai Ramadan, sehingga dengan pertolongannya juga alhamdulillah kita bisa mengisi Ramadan dengan amal kebaikan, baik puasa ketika siangnya dan ketika malam mungkin kita isi dengan qiyam atau sholat malam. Dan alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan dan waktu luang, sehingga di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan apa yang akan kita kaji, apa yang kita bahas bermanfaat untuk pribadi kami dan untuk antum jenengan semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Dan mungkin mohon maaf juga karena ada saling dua suara. Kalau sekiranya nanti kurang paham dipertanyakan nggih. Mohon dimaklumi karena berlomba-lomba dalam kebaikan insya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, a'azzakumullah. Di sore yang berbahagia ini, sebagaimana biasa, kita akan meneruskan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang adab-adab dalam Islam. Insya Allah subhanahu wa ta'ala kita telah mengambil poin yang ke-35 tentang masalah menyambung rahim kepada orang yang mendolimi kita. Maka pada pembahasan sekarang
kita akan masuk pembahasan yang ke-36 dan ini sangat berharga, sangat indah ya, bagaimana Islam senantiasa menyambut dan terbuka bagi pemeluknya dan bagi orang yang mau masuk Islam, karena keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Kita baca hadisnya dan ini juga menjadi renungan untuk kita semua dan pemahaman yang insya Allah subhanahu wa ta'ala bermanfaat. Imam Bukhari mempunyai bab man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslama. Bab menyambung rahim ketika jahiliyah dan kemudian dia masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aib aniz Zuhri qala akhbarani Urwa ibnu Zubair anna Hakima ibni Hizam akhbarahu annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min silatin wa ataqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun? Qala Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khair. Para jamaah, afwan, saya keraskan suara saya nggih, biar agak juga bandingan terdengar. Kalau saya pelan nanti mungkin jenengan nggak begitu terdengar. Taib. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Yaman, dari Syu'aib, dari Zuhri, dari Urwa ibni Zubair, dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini seorang sahabat yang luar biasa ceritanya. Sebelum kita masuk hadis tentang kisah pertanyaan beliau kepada Rasul, mari sedikit kita mengenal Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, kalau boleh disebut rekor ya, maka mungkin barangkali hanya beliau saja yang mempunyai rekor ini. Apa rekor Hakim bin Hizam? Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak ada seorang ibu yang melahirkan di dalam Ka'bah? Pernah mendengar seorang ibu melahirkan anaknya di dalam Ka'bah? Pernah? Belum pernah. Seumur-umur kita belum pernah. Dan ternyata rekor inilah yang dipecahkan oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakan Khadijah. Ya. Dan dia ini lahir berada di dalam Ka'bah. Luar biasa. Sahabat-sahabat yang mulia belum pernah ada yang lahir di dalam Ka'bah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang ini nggak disengaja. Bukan berarti ibunya ketika mau melahirkan datang ke Ka'bah terus brojol teng mriku, mboten. Ibunya niki mboten sengaja masuk ke Ka'bah karena waktu itu Ka'bah bebas lalu lalang, manusia boleh masuk. Termasuk orang-orang waktu itu. Intinya Ka'bah itu terbuka untuk siapapun. Boleh. Lah saat-saat tertentu ya, diantaranya ternyata ibunya Hakim bin Hizam ini masuk di dalam Ka'bah. Masuk di dalam Ka'bah. Ternyata ketika di dalam Ka'bah, terus itu yang Jawa kroso napa? Munek-munek munan. Wis kajenge brodol gitu yang Jawa. Merasakan mau melahirkan. Ya. Dan tentu kalau dipindahkan dari tempat itu nggak mungkin waktu itu. Karena mungkin sudah sangat sudah mau keluar. Sehingga otomatis para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang bayi yang lahir di dalam Ka'bah ini besarnya diberi nama Hakim bin Hizam.
Hakim bin Hizam. Sehingga beliau terkenal dengan seorang sahabat yang lahir di dalam Ka'bah. Uniknya para jamaah, subhanallah, maka ini juga menjadi pelipur ya, lara bagi orang-orang yang sedih. Janganlah jangan bersedih ketika seandainya umur 50 belum paham Islam. Hakim bin Hizam ini ternyata masuk Islamnya umurnya 60 tahun, Pak. Ketika ya Nabi Muhammad diutus, beliau belum masuk Islam. Dan ternyata ketika kecil dia itu teman mainnya Nabi. Teman mainnya Nabi, teman akrab. Apalagi juga keponakan Khadijah. Tapi ingat, hidayah kan di tangan Allah. Meskipun teman runcang-runcung, tapi kalau belum dapat hidayah, nggak bisa. Meskipun teman kesana kemari ketika sekolah, tapi ngajinya akhirnya juga berbeda. Lah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad kecil, ya Rasul kita, dengan Hakim bin Hizam itu ketika masih kecil bersahabat, akrab. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi utusan Allah, ya, maka Hakim bin Hizam belum tergerak hatinya untuk apa? Mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Meskipun sebenarnya banyak momen-momen yang sebenarnya pantas ya untuk masuk. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena memang waktu itu asobiyah, ya, kefanatikan golongan itu masih kuat, sehingga lebih banyak memegang prinsip nenek moyang. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak masuk Islam. Dia masuk Islam baru 20 tahun setelah Nabi Muhammad apa? Diangkat menjadi Rasul. Tepatnya kapan? Ketika Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, yang namanya sahabat, meskipun masuk Islamnya itu agak belakangan, tapi luar biasa. Untuk mengejar apa yang dulu telah lalu, ya, yang mungkin terpuruk dengan diri dia, maka setelah dia masuk Islam, berusaha untuk mengejar kebaikan yang banyak, amal soleh yang luar biasa. Sehingga dalam sejarah disebutkan bahwasanya beliau itu pernah mengeluarkan 100 unta untuk disembelih. Berkorban 100 unta. Kalau 1 unta berapa, Pak? Kira-kira? Murah-murahan 1 juta lah, murah-murahan gitu. 5 juta. Kali 100 berapa? Subhanallah. Rela mengeluarkan uang sebanyak itu untuk mengejar apa? Ketertinggalan dia ketika masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, dia pun pernah memerdekakan 100 orang budak. Berarti dia ini bukan orang miskin, Pak, orang kaya ternyata. Di riwayat yang lain, beliau pernah memotong 1000 ekor kambing. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Subhanallah. Begitu luar biasanya semangatnya dia untuk mengejar hal-hal yang lalu yang mungkin belum tercapai olehnya, untuk mengejar sahabat-sahabat yang belum masuk Islam. Ingin mengejar pahala dengan kekayaannya. Makanya dia juga terkenal dengan sahabat yang dermawan. Dan dalam riwayat, beliau meninggal tahun umurnya sekitar 120. Umurnya panjang. Tapi yang luar biasa adalah kisah yang menarik seorang bayi yang lahir di dalam Ka'bah. Belum pernah sampai sekarang belum pernah ada cerita bayi lahir di dalam Ka'bah, hanya beliau. Lah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik pada diri beliau adalah beliau pernah bercerita, qala lin nabi, dia bilang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ara'aita umuron kuntu atahannasu biya fil jahiliyah. Wahai Nabi, bagaimana pendapat antum amal ibadah, amal soleh yang aku lakukan ketika aku jahiliyah dulu? Bagaimana keadaan amal itu? Min sillatin, aku berbuat baik kepada
orang-orang atau menyambung silaturahim. Wa ataqatin, aku memerdekakan budak. Wa shadaqatin, aku juga sedekah. Karena dia gelisah. Nabi, aku dulu pernah sedekah, aku pernah memerdekakan budak, aku pernah menyambung silaturahim. Fahal li fiha ajrun? Apakah aku dapat pahala? Apakah aku dapat pahala? Maka qala Hakim, maka Hakim bercerita tentang dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khair. Kata Nabi, kamu masuk Islam dan membawa semua kebaikan itu. Ini hebatnya Islam. Ketika seseorang itu kafir, ketika kafirnya dia melakukan amal soleh, ya, kemudian dia masuk Islam, maka dengan keislaman dia, amal solehnya itu mendapatkannya, dia dapatkan. Tapi ketika orang kafir beramal, diterima nggak, Pak? Mboten diterami, ditolak, bahkan tidak dikasih balasan pahala oleh Allah. Mungkin menurut di dunia, iya dia orang dermawan, orang yang suka memberi, tapi di sisi Allah nggak dikasih pahala. Misalkan di dalam surat At-Taubah ayat 9, surat ke-9 ayat 54. Ini menjadi dalil bahwasanya amalnya orang kafir itu nggak diterima dengan Gusti Allah. Bisa diterima syaratnya apa tadi? Kalau masuk Islam. Kalau ingin amal-amal baiknya diterima, masuk Islam. Semua kebaikan ketika kafir ditulis oleh Allah. Hadisnya ini, Hakim bin Hizam yang ketika dia kafir kemudian masuk Islam. Allah mengatakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Surat Taubah, surat yang ke-9 ayat 54. Apa? Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, sehingga amal mereka nggak diterima oleh Allah. Infak sebanyak apapun, segunung misalkan, atau nyantuni fakir miskin, kayak sekarang mungkin ya, orang-orang kafir juga ada nyantuni fakir miskin, atau juga memberi orang berbuka puasa, ya, maka nggak akan diterima oleh Allah karena kafir, ditolak oleh Allah. Baik, yang kedua, misalkan dalam surat yang ke-6, surat Al-An'am, ayatnya 85. Ayatnya 85. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan tentang amalan orang-orang kafir, juga nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukan An'am, bukan Az-Zumar, Az-Zumar 37. Salah saya. Az-Zumar, surat yang ke-39. 39 ayatnya 37. Sudah yang ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, oh ini salah, enggak, saya nulis ini, enggak, salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan ayat itu. La in asrohta la yahbatanna amaluka wa la nakunanna minal khosirin. Saya salah menulis ayatnya, ayat beda. La in asrohta, wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, amalmu akan hangus. La yakunanna minal khosirin, dan kamu pasti akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Ini menjadi dalil bahwasanya ketika seseorang berbuat syirik, maka amalnya akan hangus, dan dia di akhirat akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Ini ancaman juga kepada Nabi Muhammad SAW.
Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir ketika beramal dalam ayat yang lain diibaratkan oleh Allah habaan manthurah, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Lalu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seseorang masuk Islam, amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah. Dan kesalahan-kesalahan ketika kafir itu dihapus oleh Allah. Subhanallah, ini luar biasanya. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW menyebutkan, innal islama yahdimu ma qablahu. Sesungguhnya Islam itu menghapus kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. Orang-orang yang kafir ketika dalam kekafirannya maksiat, Pak. Ya kan, banyak maksiat. Tapi ketika masuk Islam, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah karena sebab Islamnya. Sebaliknya juga amal-amal kebaikannya pun ketika kafir, ketika masuk Islam tidak disia-siakan oleh Allah, diterima semuanya. Beda dengannya tadi, kalau dia orang kafir membawa kebaikan yang banyak, mati dalam kekafiran, amalnya tidak ada nilainya, nggak ada harganya karena kafir. Tapi ketika sebelum dia meninggal masuk Islam, maka kebaikannya yang kafir itu dihitung oleh Allah. Makanya ini Hakim bin Hizam kan curhat juga, ya Rasul, saya dulu pernah sodako, pernah memerdekakan budak, pernah juga amal jariyah, menyambung silaturahim. Apakah dapat pahala saya? Nabi mengatakan, aslamta ala ma salafa min khair. Iya, kamu dapat pahala dengan sebab kamu masuk Islam, dengan kebaikan-kebaikan kamu yang dulu. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka indahnya Islam ya inilah. Jadi orang-orang yang kafir ketika dia masuk Islam seperti bayi yang baru dilahirkan, kan, dosanya semua diampuni oleh Allah dan kebaikannya semua diterima. Ini luar biasanya. Maka kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sudah bersahadat alias masuk Islam, yang mungkin sering kita kenal dengan istilah katanya mu'allaf, ya. Katanya mu'allaf, ya. Maka dia jangan hanya kemudian berpangku tangan, kemudian hanya berangan-angan, tapi harus ada konsekuensi amal. I'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah kalian, Allah melihat amal-amal kalian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu seseorang yang sudah diberi hidayah oleh Allah dengan Islam, termasuk kita, alhamdulillah, mari kita jaga keislaman kita, kita pelihara keislaman kita, bahkan kita ilmui keislaman kita. Karena ketika seseorang sudah masuk Islam, maka ini hidayah yang sangat luar biasa. Makanya Nabi SAW pernah suatu hari diberi kabar bahwasanya ada seorang pemuda yang sakit, pemuda Yahudi yang sakit. Maka beliau senantiasa berusaha untuk menjenguknya. Dijenguk oleh beliau. Ketika beliau menjenguk orang kafir Yahudi, Nabi pun berusaha untuk mempersiapkan ya kebiasaan beliau, mendakwainya. Didakwai oleh beliau. Ya gulam, aslimu, wahai anak kecil, wahai pemuda, wahai sahabat, masuk Islamlah. Masuk Islamlah. Ternyata anak muda ini masih tola-tole, Pak. Ngentosi aba-aba abinya. Kebetulan bapaknya teng pinggire. Ningali teng bapak nih. Ya, alhamdulillah, ternyata abinya mengiyakan masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Apa yang terjadi setelah masuk Islam? Nabi menyebutkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Subhanallah. Karena memang seorang yang meninggal dalam keadaan tidak mengimani Rasulullah pasti neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah menyebutkan, walladzi nafsi Muhammad biyadi la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun
thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar aku diutus, baik dia itu Yahudi atau Nasara, kemudian dia nggak beriman dengan apa yang aku bawa, dan dia meninggal dengan keadaan itu, pasti dia termasuk min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Na'udzubillah min dahlik. Maka ketika seseorang sudah Islam, maka alhamdulillah banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah memang misi dakwah para rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus kepada semua rasul termasuk sebelummu wahai Muhammad, apa? Kami wahyukan mereka untuk mengajak la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan itulah yang berhak disembah. Maka senantiasa bersyukur kepada Allah. Lah kita pun monggo juga, alhamdulillah sudah berislam, maka kita senantiasa bersyukur. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengucapkan syahadatnya tersebut agar menjadi syahadat yang benar, dia itu harus ikhlas. Dia itu harus ikhlas ketika mengucapkan, bukan karena terpaksa. Bukan karena terpaksa. Karena orang yang ikhlas mengucapkan kalimatut tauhid, termasuk syahadat Rasul, dia termasuk orang yang paling bahagia nanti di akhirat. Nabi SAW pernah menyebutkan, as'adun nasi bisafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah menyebutkan, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia, yaitu manusia yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Siapa mereka? Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dalam hatinya, bukan dipaksa, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu hendaknya dia harus jujur antara lisannya dan hati. Karena kalau sekedar lisan, bisa saja orang munafik pun mengucapkan, bahkan juga sholat di belakang Nabi, tapi hatinya apa? Memusuhi Nabi, tidak mengimani Nabi. Makanya Nabi juga menyebutkan, ma min ahadin, tidaklah seorang mukmin, ya, yashhadu alla ilaha illallah, tidaklah seseorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, sidqan min qalbi, jujur dari lubuk hatinya, illa harramallahu 'alan nar, maka Allah haramkan atas dia neraka. Lah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kejujuran ini penting. Yang ketiga, kata para ulama, penting juga mengetahui maksud kalimat itu. Kadang kita kaum muslimin hanya melafadzkan la ilaha illallah, bahkan dibuat dzikir, bahkan macam-macam ya dzikirnya, tapi nggak ngerti maksudnya. Nah, penting para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengilmui itu. Makanya mengilmui kajian tauhid itu penting. Karena la ilaha illallah itu ada syarat rukunnya. Ada syarat rukunnya dan ada pembatal-pembatalnya. Nah, ketika kita tidak mengetahui pembatal-pembatalnya, ya naudzubillah min dzalik, bisa-bisa terjerumus ke dalam pembatal-pembatal la ilaha illallah tersebut. Makanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, itu harus mengetahui kandungan makna itu, harus mengetahui konsekuen la ilaha illallah itu. Di antara bentuknya ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Ketika dia mengucapkan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, maka paling tidak konsekuensinya ada 4. Apa itu? Tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua ucapan Rasul. Kalau kita sudah mengucapkan Muhammad itu utusan Allah,
maka kita harus tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua perkataan Nabi yang sahih. Harus itu. Yang masuk akal, nggak masuk akal, kalau itu sahih, wajib kita benarkan. Contoh, nanti menjelang kiamat Nabi Isa akan turun. Ya kita imani. Ya'juj wa ma'juj itu ada, kita imani. Ada surga, ada neraka, itu kan hal-hal yang gaib semua. Tapi Nabi menerangkan, ya kita imani. Meskipun kadang nggak masuk akal. Taib. Kemudian yang selanjutnya, konsekuensi orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah misalkan apa? Yaitu tidak menyembah, tidak beribadah kecuali yang telah dicontohkan oleh Rasul. Ya, apa contohnya? Ya misalkan kalau sholat duhur ya 4 Pak. Jangan mentang-mentang kuat, oh, saya sholat duhur 6 rakaat aja wis. Angsal mboten? Mboten angsal, lah ngarang-ngarang kiambek toh. Sholat subuh 2 rakaat. Oh enggak, saya kuat soalnya saya TNI misalkan, tentara, saya 4 rakaat saja. Ya enggak boleh, ditolak nantinya. Jadi kalau ibadah harus niru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berusaha untuk apa? Menjauhi yang dilarang. Menjauhi yang dilarang. Karena hakikat larangan-larangan Rasul juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, berusaha untuk ittiba kepada beliau. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi orang yang masuk Islam setelah syahadat tadi, termasuk kita, harus mencintai kalimat tauhid ini. Mencintai kalimat la ilaha illallah. Berarti konsekuensinya kita harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Makanya ada istilah al-wala. Al-wala ini kepada siapa? Kita cinta, kita sayang kepada sesama muslim mukmin. Sedangkan al-bara' berlepas diri kepada orang-orang kafir. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena walladzina amanu asaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu cintanya kepada Allah lebih besar dan tentu mengalahkan cintanya kepada selain Allah. Meskipun itu anaknya, meskipun itu istrinya yang tersayang. Ya kan? Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak dianggap seorang itu beriman dengan iman yang sempurna sampai aku lebih dicintainya, kata Rasul. Ya, melebihi cintanya kepada siapa? Wa waladihi, kepada orang tuanya. Kemudian juga kepada anaknya dan kepada semua manusia. Tentu kecintaan kita yang paling pertama adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasul kan, kemudian kepada yang lainnya. Kita tidak boleh menomorduakan Allah setelah anak-anak kita, tidak. Kita harus menomorsatukan Allah. Maka ini ya ujian kita. Ujian kita terlihat ketika ada panggilan azan. Kita lebih memanggil atau menjawab panggilan Allah apa memanggil atau menjawab panggilan selainnya. Kalau kita masih lebih mementingkan selain panggilan azan, maka kita masih lebih mencintai yang selain panggilan Allah. Maka insya Allah orang yang cintanya kepada Allah itu sangat tinggi, lebih mengutamakan panggilan Allah, yaitu berusaha untuk menjawabnya, mendatanginya, dan sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Yang kelima, orang yang mengucapkan syahadat tadi, termasuk kita, tidak boleh apa? Ragu-ragu, alias harus yakin. Al-yakin itu. Yakin. Karena apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, ya, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walam yartabu. Dan mereka itu apa? Tidak ragu-ragu sama sekali. Sudah yakin, sudah. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha para jamaah, seorang yang mengucapkan syahadat, ya, mengingkari semua sesembahan selain Allah. Maka sungguh nggak pantas kalau seorang mukmin sik ningali Mahabharata. Ibu-ibu,
Nggak pantas ketika seorang mukmin muslimah ningali film Mahabharata. Krishna. Napa melih? Ya, semacam itu. Di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang diagungkan. Iya kan? Makanya hati-hati dengan ningali film India. Di sana Tuhan-Tuhan diagungkan, Tuhan-Tuhan disembah. Apakah kita ridho Allah diduakan, Allah disekutukan? Nggak berhak mereka disembah, nggak berhak mereka diagungkan. Maka kalau orang masih belum tergerak hatinya pengingkaran itu, hati-hati dengan diri kita. Masih apa? Masih belum mengingkari ibadah peribadatan selain Allah. Kita nggak suka dengan perbuatan mereka. Karena apa? Mereka berbuat syirik. Kok kula jenengan malah mirsani kadang ya? Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang masuk Islam seperti di atas tadi tidak berpangku tangan. Dia harus belajar. Dia harus belajar. Seperti juga kita. Ya alhamdulillah mulai kecil juga Islam, Pak. Tapi kadang kita malas belajar. Wis merasa aman, wis Islam. Jaminan surga. Iya, memang benar. Kullu ummati yadkhulul jannah kata Nabi. Tiap-tiap umatku masuk surga. Ilaman abah. Tapi hanya ada orang yang enggak mau. Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasul? Surga kok enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad abah. Orang yang ngikuti aku masuk surga. Orang yang bermaksiat kepadaku dia enggak mau, dia enggan. Kalau ingin masuk surga ya ikut Rasul. Bagaimana kita akan bisa mengikuti Rasul kalau nggak ngaji? Bagaimana kita akan mengikuti Rasulullah, mengetahui petunjuk-petunjuknya, contoh-contoh dari beliau, amal-amal dari beliau kalau nggak ngaji? Nonsen kata orang-orang ya, nonsen, nggak mungkin. Maka harus belajar. Maka al ilmu bita'allum kata Nabi. Ilmu itu dengan belajar, nggak silong ngadep ngilen bengi-bengi terus dapat ilmu laduni gitu. Harus belajar. Para ulama itu belajar sehingga orang pintar. Nggak langsung, nggak belajar bahasa Inggris langsung bisa bahasa Inggris. Nggak mungkin. Belajar. Al-ilmu bita'allum. Ada sebab akibat. Belajar. Ketika belajar dan mohon kepada Allah lah. Ada tambahan hikmah itu ada. Tapi kalau nggak belajar nggak bisa. Maka sebenarnya cerita-cerita yang menyebar di sekitar kita kadang ya nggak masuk akal. Dia nggak pernah belajar sama sekali di rumah dok, tapi jadi pinter. Belajar dari mana kalau pinter ya? Harus ada sebab akibat. Dan belajar itu menyebabkan orang pinter. Lawang sing belajar kadang sih bodoh-bodoh. Napa malah timbatan belajar lagi, ngapunten. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya banyak berdoa kepada Allah agar istiqomah. Termasuk kulon jenengan monggo, meskipun sudah Islam, sudah banyak belajar, tetap berdoa. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Ummu Salamah, ya, pernah ditanya oleh seorang sahabat Sahr ibni Hausab, wahai Ummul Mukminin, doa apakah yang sering diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu Rasulullah berada di sisimu, wahai Ummu Salamah? Ini Rasulullah, Pak, yang dijamin surga, pasti sudah. Tapi masih minta dan berdoa kepada Allah. Napa malih kula jenengan lebih pantas untuk banyak berdoa. Kata sahabat ini, doa apa yang dibaca oleh Rasul ketika di sisi jenengan? Maka Ummu Salamah berkata, Sami itu, saya pernah mendengar Nabi SAW berdoa ketika berada di sisiku. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Subhanallah. Padahal ini siapa, Pak? Nabi minta kekokohan, minta keistiqomahan di dalam Islam. Apalagi kulon jenengan yang gampang terkena subhat dan syahwat. Ya, syahwat yang banyak menggoda nih. Karena banyak perempuan yang buka aurat. Hati-hati ibu-ibu nggih. Seperti kemarin sering saya ingatkan, Imam Syafi'i saja yang ketika melihat pahanya seorang wanita nggak sengaja, hafalannya rontok ya,
Lah kula jenengan tiap hari ninggalin apa? Betis ke atas nggih. Allahul musta'an. Maka kita minta keistiqomahan kepada Allah. Jangan kita merasa aman lah, aman, pasti aman. Enggak. Ingat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati manusia itu senantiasa berbolak-balik. Bisa saja yang paginya itu muslim, sorenya menjadi kafir. Seperti itu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis yang lain, ya, doa yang lain samping ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Lihat yang lain apa? Ya musrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan. Kalau enggak dari pertolongan Allah, kita enggak akan bisa datang hari ini di sini. Mungkin kita jalan-jalan atau cuci mata di mana-mana ya. Ini semua pertolongan Allah. Maka kita lebih butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, doa ini bukan hanya untuk orang yang baru masuk Islam saja, Pak. Kulon jenengan sangat butuhkan. Ingat, di sini Nabi loh. Nabi saja berdoa. Napa malih kulon jenengan. Niki para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah bersahadat dan masuk Islam, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haruskah dia itu mandi? Haruskah dia itu mandi? Maka di sana ulama khilaf. Khilafnya antara wajib dan hanya sunnah. Kalau Imam Malik mengatakan dan Imam Ahmad ya berpendapat bahwasanya orang yang masuk Islam yang sebelumnya dia itu kafir, apa? Maka dia itu wajib mandi. Wajib mandi. Sebagaimana juga dalam kitab Al-Waziz, beliau muallif Syekh Abdul Adim Al-Badawi memilih pendapat orang yang Islamul kafir, yang kafir masuk Islam wajib mandi. Dalilnya Qais bin Asim, annahu aslamah, ketika dia masuk Islam diperintah oleh Nabi untuk apa? Mandi. Tapi ulama yang lainnya seperti pendapatnya Imam Syafi'i, ya, sifatnya apa? Ya, tidak wajib, hanya mustahab, sunnah. Begitu pula Imam Abu Hanifah, ya, sifatnya hanya sunnah. Maka wallahu alam bisawab, seandainya ada orang yang masuk Islam yang kita tahu, ya kita anjurkan saja keluar dari khilaf di antara para ulama apa? Mandi saja. Itu lebih utama insya Allah. Wallahu alam bisawab. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah juga kemudian wajib khitan? Masuk Islam masuk Islam umur 60, Pak. Apakah wajib khitan? Baik. Seandainya menurut dokter itu membahayakan bagi dia, apakah wajib? Nah, berarti kan tidak mutlak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat merujuk kepada syariat khitan, memang luar biasa. Nabi Ibrahim diuji tentang khitan, umurnya berapa, Pak? Berapa? Samanin, 80 tahun, Pak. Baru dikengken apa? Kunat. Nuwun sewu, kira-kira napa nih? Jenengan lak mulet-mulet nggih. Berat, tapi inilah seorang nabi. Kesabarannya luar biasa. Dalam artian sabar taat kepada Allah. Perintah untuk khitan umurnya apa? Samanin. 80 tahun, Pak. Tapi rela. Karena sudah berusaha untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang masuk Islam, orang kafir masuk Islam, kita nggak boleh tergesa-gesa memvonis harus khitan, enggak. Dibawa ke medis, ke dokter. Kira-kira Pak, ini kalau dikhitan nggak masalah nggak nantinya? Nggak, jangan-jangan kalau dikhitan terus mati. Kan bahaya. Ya. Ketika memang dia itu keinginannya kuat dan memang nggak ada mafsadat, iya itu lebih utama, Pak. Bagus. Tapi jika oleh dokter divonis kalau dia ini khitan membahayakan dirinya karena usianya sudah tua atau menjadi lemah atau mungkin bahaya-bahaya yang lainnya, maka insya Allah gugur bagi dia wajib khitan. Tapi kalau dia misalkan nyerempeng aja, ya sudah terserah dia. Tapi sebenarnya ketika dia itu dikhitan dan itu membahayakan, maka sudah gugur. Tapi secara umum insya Allah tidak ya. Kalau masih umur 60-50 masih aman insya Allah. Aman nggih. Apalagi kalau diiming-imingi, kalau dikhitan itu insya Allah setelahnya menjadi nikmat ya.
proses yang lainnya nikmat ya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya, ulama membahas, apakah kalau orang sudah masuk Islam wajib mencukur rambutnya? Ada yang pernah tahu? Ada orang masuk Islam kafir. Kalau mandi sering kita dengar, khitan ya. Nyukur rambut gimana? Wajib. Bisa wajib. Berarti khilaf ulama ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas ulama, mayoritas dulu seperti pendapatnya Syafi'iyah, kemudian Hanabila, orang kafir yang baru masuk Islam mustahab, disunnahkan mencukur. Disunnahkan mencukur. Dasarnya adalah sabda Nabi kepada seorang ya yang waktu itu dari Usaim ibn Kulaib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi berkata, alqi angka sa'rul kufur, buanglah atau cukurlah rambut kekufuranmu. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, dimotivasi saja untuk apa? Dicukur rambutnya. Napa digondol, maka diambil sebagian, monggo. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Tapi ingat, nggak boleh mencukur kayak orang-orang kafir. Sifatnya kayak khoza. Paham khoza, Pak? Pinggir habis, dhuwur tengah. Nah, apa? Moha. Saya nggak tahu itu. Moha. Itu nggak boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah itu wajib sholat. Para ulama merinci. Dan ini penting juga untuk kita ketahui, beakan di tangan-tangan jenengan ada orang yang masuk Islam. Ya kan? Bisa saja Anda berdakwah kepada orang Nasoro, kok dengan dakwah lembut Anda tertarik, dengan akhlak jenengan tertarik masuk Islam, maka kenalkanlah yang tadi. Kemudian kenalkanlah sholat. Kata Nabi ketika mengutus ya Mu'ad ibni Jabal ke Yaman, Nabi mengatakan fa'inhum atau ulak. Kalau mereka itu taat kepada kamu, fa'alim, maka beritahukan kepada mereka, annallaha qad iftaradu alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beritahu kepada mereka, orang-orang Yaman, Allah itu mewajibkan 5 kali itu sholat. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama merinci. 1. Jika ada seorang kafir masuk Islam setelah terbit fajar dan sebelum terbit matahari, berarti waktu masuk apa Pak? Sholat subuh. Maka dia harus bersuci, kalau bisa mandi tadi ya, wudhu, kemudian sholat subuh. Karena waktunya masih ada. Karena man adraka rok'atan fajr faqad adraka sholah. Siapa orang yang mendapatkan 1 rakaat subuh, dia mendapatkan rakaat subuh. Dan ini waktunya belum habis, masih ada, maka cepat suruh mandi, kemudian sholat. Pertanyaannya yang kedua, kemudian kata para ulama, jika dia masuk Islam setelah terbit matahari, tapi sebelum waktu duhur masuk, apakah ada kewajiban sholat duhur? Ya belum. Ya belum masuk. Apakah ada kewajiban sholat subuh? Tidak ada, karena dia belum masuk Islam. Masuk Islamnya jam 8. Syahadat. Maka apa yang dilakukan? Enggak sholat. Subuh sudah lewat. Nanti baru ketika masuk duhur, ya duhur. Taib. Ketika dia masuk waktu sholat duhur dan sebelum masuk sholat asar, maka ya jelas dia harus apa? Sholat duhur langsung. Kemudian ini yang menjadi agak sedikit panjang di antara para ulama. Apa itu? Jika seseorang masuk Islamnya, masuk waktu asar, Pak, dan sebelum matahari tenggelam, masuk Islam jam 4. Jam 4. Apa yang dilakukan? Maka para ulama menyuruh sholatlah duhur dan asar
sholatlah duhur dan asar. Karena sholat duhur itu bisa digabung dengan asar dalam satu rangkaian. Meskipun ada yang membolehkan hanya sholat asar saja, tapi lebih hati-hati ya, menurut karangan jumhur, duhur dan asar jadikan satu. Jadi mandi, wudhu, sholat duhur, terus sholat asar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika masuk sholat maghrib, belum masuk sholat isya, maka hanya sholat maghrib saja. Tapi ketika jam 8 malam masuk Islam, maka apa yang dilakukan? Maka dianjurkan untuk sholat apa? Maghrib dan isya. Karena maghrib dan isya jadikan satu bisa. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaannya, setelah dia ini masuk Islam umur 60, jangan. Berarti kan kalau baliknya umur 10 tahun, Pak. Berarti kan 50 tahun nggak sholat. Apakah wajib qadha? Nah, tidak wajib qadha bagi orang yang kafir. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Al-Anfal ayat 38. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika dia berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum, akan diampuni bagi mereka ma qad salaf, apa-apa yang dulu. Jadi nggak ada kodok bagi orang yang kafir yang masuk Islam. Termasuk tadi, innal islama yahdimu ma qablahu. Sesungguhnya Islam itu menghapus apapun kesalahan yang terjadi sebelumnya. Tapi jangan ditiru, Pak. Mungkin nggak sholat belas, wis kafir sih, jangan murtad gitu terus masuk Islam, jangan. Ingat ancaman Nabi kalau itu, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa orang yang menukar agama, bunuh. Gimana? Ayo. Tentu yang membunuh adalah qadhi. Baik, jadi orang yang meninggalkan sholat ketika kafirnya misalkan, kemudian masuk Islam, nggak wajib mengqadha. Kemudian pertanyaannya, Ustadz, nggak bisa baca. Apa yang dilakukan? Sebisanya. Makanya orang yang ketika nggak bisa Al-Fatihah, karena mungkin bisa baru masuk Islam, Nabi kan memberi apa? Jalan keluar. Apa? Ya ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu yang kamu baca ketika sholat. Loh, kata orang ini, Nabi, itu kan untuk Allah, untuk Tuhanku. Untuk saya apa? Ya ucapkan Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ya semampu dia, yang penting dia sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan puasa? Ketika seseorang itu masuk Islam sebelum datangnya bulan Ramadan, ya maka nggak wajib, Pak. Begitu? Nggak wajib. Kecuali ketika sudah Ramadan. Tapi ada permasalahan sedikit. Masuk Islamnya, Pak, jam 12 siang. Ya kenapa? Apakah dia wajib berpuasa dengan sisa harinya tersebut atau gimana? Gimana? Maka dia harus diam, imsak sisa hari itu, Pak. Jadi imsak apa imsak? Menahan diri. Soalnya sedang Islam, Pak. Islam ya terkena beban apa? Puasa. Tahan. Tapi jangan digodit sih, mangan sih kok Islam mau jangan. Jadi ketika sudah masuk Islam di tengah-tengah Ramadan, maka sisanya itu harus diam, imsak, menahan diri. Ya, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sekarang dengan pernikahannya? Suami istri kafir, kemudian masuk Islam, gimana? Baik. Apakah pernah riwayat datang dari sahabat ketika mereka masuk Islam memperbarui nikah? Tidak ada. Berarti nikahnya gimana? Sudah nggak memperbarui lagi. Tidak apa-apa. Nggak ada riwayat sahabat itu semuanya sebelum dakwah Nabi kafir, Pak. Ketika Nabi berdakwah masuk Islam, ada nggak? Nabi, aku akad nikah baru lagi lah. Tajdid nikah misalkan. Ada nggak? Tidak. Nggak perlu tajdid nikah. Jadi sudah. Nggak masalah. Nah, di dalam Islam itu ada namanya tajdidun nikah. Beda dengan pemahaman sebagian orang.
Sebagian orang itu gara-gara ribut terus, tukaran toh, datang nang Pak Penghulu nganyari nikah. Ada nggih? Ada. Padahal yang ada itu dalam Islam tajadidun nikah. Itu ketika apa? Ketika seorang istri ditalak oleh suami dan masa iddahnya habis, kemudian ingin kembali lagi, inilah baru nikah baru lagi, tajadidun nikah. Taib, seorang suami menalak istrinya, ditalak, tres. Ada masa iddah berapa, Pak? Salah satu quru, 3 kali suci atau 3 kali haid, ini khilaf. Maka ketika sebelum 3 kali haid ini rujuk, maka ada akad nikah enggak? Enggak ada, langsung kembali, enggak apa-apa. Tapi lebih baik disajikan 2 orang saksi. Enggak perlu akad nikah baru. Soalnya masih masa apa? Masa iddah, masa menunggu. Masa menunggu, masa iddah tujuannya apa sih? BE suami menyesal balik, gitu loh. Makanya orang yang ditalak itu nggak boleh diusir dari rumahnya. Disuruh di rumahnya dia. Cuma apa? Ya tadi mungkin ya nggak disopo lah misalkan gitu. Dia akan istrinya yang nusus melakukan perbuatan salah supaya sadar gitu. Tapi ketika masa iddahnya habis, sing suami ingin kembali lagi, ini baru tajdidun nikah. Kenapa? Karena hukumnya istri ini sudah orang lain. Karena masa iddahnya habis, berarti orang lain. Ketika masa iddah habis, orang lain boleh menikahi dia kan? Iya kan? Iya. Makanya ketika suaminya ingin balik, ya harus wajib apa? Nikah lagi dan balik mahar lagi. Tapi kalau sebelum masa iddah habis, maka tidak ada. Makanya istilah tajdidun nikah kan harus diluruskan. Yang mana maksudnya tajdidun nikah itu? Baik, jadi ketika orang kafir dulunya nikahnya masih kafir bersama istrinya misalkan, maka apa? Nggak perlu nganyari nikah, sudah sah, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Paling akhir para jamaah, kok cepat sekali, nggih. Masalah orang kafir boleh nggak masuk masjid? Boleh. Yang nggak boleh hanya satu, Pak, Masjidil Haram. Ya, menurut pendapat yang kuat, yang nggak boleh hanya satu, Masjidil Haram selamanya. Dalam surat At-Taubah ayat 28, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadza. Tapi kalau orang masuk selain Masjidil Haram boleh. Sebagaimana Nabi pernah mengikat Sumama bin Uthal di tiang Masjid Nabawi. Diikat, dia itu orang kafir, Pak, diikat di masjid. Kalau seandainya orang kafir nggak boleh masuk masjid, nggak mungkin diikat di dalam masjid. Menurut pendapat yang lebih kuat, boleh. Tapi kalau seandainya nggak ada kemaslahatan, yang jangan disuruh masuk Pak orang kafir, Pak. Ya. Makanya kalau seandainya ada orang kafir ceramah mendakwai orang Islam, ya naudzubillah min dzalik ya. Seolah-olah orang kafir yang lebih pintar daripada orang Islam. Bahkan katanya menemani orang yang makan ketika siang Ramadan itu berpahala 2 kali loh. Double ya. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ala kulli hal, inilah indahnya Islam. Islam ketika orang kafir, ketika kafir dalam kebaikan, masuk Islam, kebaikan-kebaikan diterima oleh Allah, ditulis oleh Allah. Tapi kesalahan-kesalahan ketika kafir oleh Allah dihapus semua. Ini luar biasanya indahnya Islam. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam, dan mudah-mudahan kita pun dimatikan dalam keadaan iman dan Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau kita bahas semua nanti enggak selesai dan mungkin keburu maghrib ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini keterangan singkat tentang masalah ini, dan mungkin di antara ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bertanya, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kawan umurnya kira-kira sekitar 80 tahun, merasa mampu puasa, tapi kadang-kadang kalau kita yang lihat kayaknya nggak mampu, tapi perasaan dia mampu puasa. Nah ini hukumnya gimana, Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika mensifati orang-orang seperti itu, wa man kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau memang dia merasa mampu, dicoba dulu. Kalau nanti baru nggak mampu, ya baru nanti bayar fidyah. Karena kan merasa mampu, merasa nggak boleh disepelekan. Tapi kalau nggak mampu, ya sudah, akhirnya dia putus puasanya, dia berbuka monggo, tapi dia ada kewajiban apa? Fidyah. Fidyah bisa dengan 2 cara.
Bisa berupa makanan mentah, beras, kita kasihkan langsung, tidak apa-apa. Bisa kita berupa makanan langsung. Sahabat Anas bin Malik, ketika umurnya sudah tua, nggak bisa puasa. Maka dia mengundang 60 fakir miskin, dikasih makan semua. Dengan makanan yang siap makan, boleh. Kalau makanan entah, monggo beras, monggo. Jadi bayar fidyah bagi orang yang seperti itu. Beratnya berapa? Berapa? 6,5 on. 6? Taib. Ulama khilaf tentang masalah itu. Mereka mengatakan apa itu kalau bisa ya fidyahnya itu sekitar setengah mud atau sekitar seperti pilihan para ulama sekitar 1,5 kilo. Kalau itu berupa beras. Iya per hari. Kalau mau digenapi 2 kilo nggih monggo, 3 kilo nggih monggo. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal seperti itulah. Bukan ukuran zakat lo ya, beda lo. Karena ukuran zakat dengan ukuran fidyah beda. Nggih. Wallahu a'lam bishawab nggih. Orang-orang hadis itu hadis ya bilangnya makanlah. Anda makan sebelum lapar. Setelah lapar makanlah. Tidaklah sebelum kenyang itu kan bukan hadis sunnah. Nggih. Tapi itu kalau dihadiskan itu gimana? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, redaksinya saya lupa. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siap-siaplah bokongnya di neraka. Siap-siaplah tempat tinggalnya di neraka. Misalkan apa? Kalau man ta'ammada, ya siapa orang yang sengaja berdusta atas namaku. Ini bukan hadis, tapi ngomong hadis Nabi. Ini kan berdusta atas nama Nabi. Ini ancamannya ke neraka. Maka kalau misalkan perkataan tadi hanya perkataan orang-orang, nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan ini hadis Nabi, berarti kan berdusta atas nama Nabi. Ini bahaya. Karena orang yang berdusta atas nama Nabi itu double dosanya dan diancam dengan neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah tempat tinggalnya di neraka. Kalau memang kita nggak tahu riwayat itu hadis apa enggak, ya jangan bilang hadis. Mungkin kata hikmah, kata mutiara, monggo. Tapi kalau qaulan Nabi bersabda, padahal enggak, wah ini bahaya. Ancamannya tadi. Kalau nggak tahu, ya maka jangan bilang qaulan Nabi, perkataan Nabi, jangan qaulan Rasul. Kita stop dengan perkataan saya enggak tahu atau mungkin itu orang-orang bilang kan gitu aja. Seperti halnya tidur siang. An-naumu ibadah, ya nggak benar. Itu kan bukan hadis. Iya. Kadang orang kan bilang Salah, nggak betul itu memang, nggih. Iya. Betul. Bukan hadis Nabi. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah harus kita luruskan. Jadi hadis itu kan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, perbuatan Nabi dan diucapkan. Kalau tidak ya bukan. Mungkin tujuannya supaya orang itu tidur ketika Ramadan sehingga dimotivasi tidurnya orang puasa ibadah. Kan ngoten. Atas nama Nabi. Ya ini bahaya. Kalau memotivasi bapak-bapak daripada nyenengan main-main nggak manfaat tidur saja, baik itu, nggak masalah. Tapi tidur saja. Qaulan Nabi berkata, tidur itu ibadah. Ini bahaya karena membawa nama Nabi. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Maka kita pun berusaha untuk berhati-hati ketika menukil perkataan dan yang lainnya. Makanya kan ada riwayat kita harus tabayun kan, termasuk Al-Hujurat itu kan, kalau ada berita tabayun. Kemudian juga apa? Kata Nabi, kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia itu berbicara setiap yang dia dengar. Maka kita berusaha untuk tabayun, merecek, ya cross check supaya tidak salah. Maka termasuk tadi banyak memang menyebar, bukan hadis dianggap hadis, bukan perkataan Nabi dianggap perkataan Nabi. Maka itu kita harus hati-hati karena ini masalah agama. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair.
Ibu-ibu ada? Sebelum kurmanya keliling nih. Nji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya itu orang yang kerja keras, misalnya kerja di proyek, bangun jalan tol apa, itu kalau nggak puasa nggak dapat. Umumnya mereka nggak puasa, kerja bikin jalan raya, kerja di proyek-proyek itu kan kerjanya keras. Umumnya mereka nggak puasa, terus yang ngerasain dia itu dosa juga bahwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja itu kan mencari rezeki, mencari makan untuk ibadah. Tapi kemudian kenapa ketika kita bekerja kemudian meninggalkan ibadah? Itu kan menjadi permasalahan juga. Seorang mukmin seharusnya berusaha ketika di sana ada kewajiban yang harus dia lakukan, berusaha mengerjakannya. Jangan hanya mengorbankan cari uang, ibadah puasa yang mulia dia tinggalkan. Maka sebenarnya orang yang seperti tadi, ya tentu dia berusaha untuk mensiasati. Kata orang bilang, kerja 11 bulan untuk 1 bulan. Dia rela sebulan nggak kerja sama sekali. Karena apa? Mengejar Ramadan. Karena Ramadan luar biasa. Kedudukannya mulia. Kalau dia sengaja nggak puasa karena mengingkari kewajibannya, bisa kufur. Tapi karena faktor seperti itu, ya dirinci dulu orangnya. Kalau tiap tahun seperti itu, ini masalah bagi orangnya. Tapi kalau sekali 2 kali mungkin karena udzur yang syar'i, kalau nggak kerja mungkin dandangnya nggak ngadeg ya misalkan gitu. Ya, tetapi tetap dia harus berusaha untuk apa? Berpuasa. Ketika dia pingsan, nah baru itu mulai dia nggak kuat. Tapi kan sekarang enggak, belum dicoba, belum diusahakan, wis ngaku nggak kuat. Nah ini masalah. Makanya kenapa Nabi menyuruh mengakhirkan sahur? Tujuannya itu apa? Agar orang itu kuat. Dan ingat, semua perintah Allah itu pasti akan mampu dilakukan oleh hambanya. Kecuali hamba-hamba yang memang nggak bersemangat, nggak konsekuen dengan agama, akan cari-cari alasan untuk meninggalkan itu. Maka wallahu a'lam bishawab, kita anjurkan bagi orang tadi tetap berpuasa semampu dia. Dan bagi orang yang memasakkan, bagi orang yang nggak berpuasa, nggak bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah mendengar azan, saya kira sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, para bapak, para ibu. Yang benar semua dari Allah, yang salah, yang keliru, murni dari saya yang bodoh dan dari godaan setan. Dan saya istighfar kepada Allah dan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa kepada Allah, doa berbuka puasa. Masih ingat kan, nggih? Bismillah, zahabat ma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Monggo berdoa dan menikmati buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.